Silakan Saudara Alwin dan Sinta. Mari kita Doa dulu sebelum berdoa. kita membahas. Bapa Surgawi, puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih serta penyertaan Roh Kudus yang memungkinkan kami anak-anak-Mu pada pagi ini boleh bersekutu, boleh bersama-sama merenungkan dan menelaah firman-Mu. Bapa, jamah kami satu persatu ya Tuhan. Demikian pula bagi saudara lansia yang saat ini tidak bisa ikut hadir. Engkau tahu mereka satu persatu, Bapak. Sertai mereka, Bapak. Agar yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, setelah Bapak berikan kesembuhan, yang berada dalam berbagai-bagai masalah, jamah mereka Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa-doa mereka, agar pada lain kesempatan, segala masalah yang sedang mereka hadapi telah Bapa angkat, agar damai sejahtera kasih Tuhan Yesus senantiasa berada di dalam hati kami anak-anak-Mu para lansia. Bapa, hadir dan berfirmanlah, agar persekutuan pagi ini boleh memberikan kekuatan iman kami di dalam memasuki hari-hari yang akan datang. Dan bagi mereka yang berada di dalam berbagai masalah, jamah mereka Tuhan, agar damai sejahtera kasih Tuhan Yesus bertata di dalam kehidupan mereka. Bapa, hadir, pimpinlah persekutuan ini, agar kami satu dengan yang lain boleh dikuatkan iman kami, khususnya di dalam masa-masa pandemik ini Tuhan Yesus. Biar sukacita Tuhan Yesus senantiasa menguasai hidup kami. Dan nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Mari saudara kita akan membaca kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Saya minta ingat, tolong baca ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Tina, bisa tolong baca Yohanes 29 ini sampai 34. Tina sedang keluar sebentar, jadi saya akan bacakan. Ya, oke. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian.
ia inilah anak Allah. Amin. Baik, menurut hemat saya, kesaksian Yohanes ini menunjukkan betapa rendah hatinya dia. Karena banyak orang melihat bahwa seakan Yohanes adalah murid Tuhan. Dan mereka ingin supaya Yohanes menyampaikan apa yang Yohanes mengenal akan Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita lihat bahwa Yohanes, meskipun dia adalah murid Tuhan, tetapi dia sangat-sangat rendah hati. Dan dia tahu bahwa di antara yang hadir, ada mereka yang ingin memancing Yohanes supaya Yohanes mengeluarkan kata-kata ataupun menunjukkan akan keesaannya dia sebagai anak Tuhan. Tetapi Yohanes mengerti semua itu. Dan dia tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Karena seringkali terjadi bahwa anak-anak Tuhan sering sekali ingin menunjukkan akan kedekatannya dia dengan Tuhan. Tetapi Yohanes sendiri tidak. Dia ingin menunjukkan bahwa dia, Yohanes, adalah setara dengan yang lain. Meskipun sesungguhnya dia adalah murid Tuhan yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Di sini maka kita bisa belajar untuk menteladani sikap hidup Yohanes. Karena seringkali kita melihat di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, seseorang seringkali menonjolkan diri sendiri di dalam kehidupan, bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Tetapi Yohanes tidak. Yohanes tetap merendah, khususnya pada saat-saat di mana di dalam dunia ini ada kaum Farisi. Kaum Farisi senantiasa mencoba untuk mengkeduakan Tuhan Yesus. Karena dia mempunyai sikap sendiri yang berbeda dengan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu maka di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, mari kita teladani. Kita teladani sikap Yohanes untuk senantiasa merendah, untuk senantiasa melayani. Dan ini hal-hal yang sedemikian ini seringkali kita lupakan. Seringkali kita merasa bahwa diri kita ini lebih dekat sama Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Sehingga lupa bahwa sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita itu selalu merendah. Seharusnya kita selalu mendahulukan orang lain. Karena sesungguhnya kita ini bukan apa-apa. Tapi seringkali kita lupa. Karena kita merasa bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan hal-hal yang beginilah yang seringkali menjadi batu sandungan bagi anak-anak Tuhan lain. Ya, kita sebagai para lansia, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, di mana menurut hemat saya, yang paling terpukul adalah kita, para lansia. Pertama adalah karena fisik kita lebih lemah daripada anak-anak muda. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan yang belum pernah kita alami ini, kita justru harus lebih menyadarkan diri kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh akan firman-Nya. Dan lebih lagi, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dua hal ini yang harus kita senantiasa sadari. Sebagai anak Tuhan, kita itu seringkali disorot. Seringkali sikap kita, kelakuan kita, omongan kita, khususnya di dalam ketemu dengan yang lain-lain. Kita harus senantiasa rendah diri, senantiasa mengemukakan
yang lain lebih dulu daripada kita. Kita bersyukur sebagai lansia, boleh senantiasa berkumpul satu dengan yang lain untuk kita saling mengenal, saling memahami, dan saling menghormati. Yohanes terkenal, tetapi Yohanes selalu merendah diri. Di dalam Yohanes ada pula dikatakan tentang terang. Apa arti terang? Terang adalah terang itu berarti terlihat. Terlihat berarti kita tahu apa yang ada di depan kita. Di dalam Yohanes ada ayat yang mengatakan, jadilah terang dunia. Mari kita pahami mengapa dikatakan jadilah terang dunia. Yang kita pahami terang adalah ya kita lihat ada sinar, ada lampu. Nah sekarang kita bertanya, apa gunanya terang? Apa gunanya lampu menjadi terang? Coba kita pikirkan, apakah hanya sekedar oke itu terang? Tapi kalau kita meneliti lebih dalam, apa yang diberikan oleh terang? Di dalam keadaan terang, segala sesuatu kelihatan. Karena kita lihat, maka kita tidak tersandung. Karena kita lihat, kita tidak kesasar. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menjadi terang. Kita bersahabat dengan teman-teman, jadilah terang. Terang berarti kita membantu. Mungkin kita lihat, tapi orang lain tidak. Terang berarti tunjukkan the real you. Who are you? Apakah Anda anak Tuhan? Apakah Anda sebagai anak Tuhan yang telah dibaptis? Sungguh, jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak mudah. Karena jadi anak Tuhan, kita ini adalah terang. Terang Tuhan kepada orang lain. Karena hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pergaulan. Hidup adalah disorot orang. Hidup adalah menunjukkan who are you. Di dalam kehidupan sehari lepas sehari, sebagai anak Tuhan sering dikatakan, jadilah terang dunia. Di dalam terang, kita tidak tersandung. Sebagai terang, sebagai anak Tuhan yang dikatakan menjadi terang dunia, berarti kita ini menyinari sekeliling kita. Kita ini menyinari teman-teman kita tentang what is life. Orang lain tidak tahu. Tapi diri kita sendiri tahu. Who are you? Are you the son of God? Or are you yourself? Tuhan senantiasa mendahulukan orang. Tuhan adalah kasih. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Hidup bagi sesama kami. Jadilah murid-murid Tuhan yang rendah hati, yang menjadi terang bagi sesama kita. Karena apa yang kita perbuat harus diingat. Kita membawa nama Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu, atau kita bersikap sesuatu, mari kita ingat, you are the representative of God. Apa yang kita lakukan, apa yang kita banggakan, ingat, orang lain menilai kita sebagai anak Tuhan. Ingat, apa yang kita lakukan, bukan kita sendiri, tetapi kita membawa Bapa kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang,
Jadikanlah itu. Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang ringan tangan. Jadikanlah itu sebagai pegangan kita untuk selalu diingat. You are not alone. You are the representative of God. What you do, people will feel you. Jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita memalukan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama senantiasa ingat dan berpegang teguh akan firman Tuhan. Jadilah terang di dalam segala situasi. Amin. Itulah. Siapa yang ngasih tanggap? Saya minta, mari kita Siapa yang ngasih tanggap? saling memberikan di dalam, kita sama-sama menelaah firman Yohanes